Situs Beteng. Situs Beteng merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit, Raja Kertabumi, yang biasanya dikenal dengan Raja Brawijaya yang kelima, yang berada di Dusun Beteng, Sidomekar, Kecamatan Semboro. Sedangkan kata beteng dalam bahasa Indonesia memiliki arti benteng, yaitu tempat berlindung, yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Situs Beteng ini sudah lama dijaga oleh seorang juru kunci. Adapun juru kunci yang pertama bernama Mat Salam, yang kedua Pak Abdul Ghani, dan pada saat ini dijaga oleh Pak Arif sebagai juru kunci yang ketiga. Pak Arif memiliki hubungan darah keluarga dengan juru kunci sebelumnya, yaitu sebagai kakek dan Pak D-nya. Awal sejarah keberadaan Beteng ini ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang muncul akibat ulah anak dari Prabu Wijaya, yaitu Raden Patah yang menyerang kerajaan Majapahit karena Raden Patah ingin balas dendam kepada Prabu Wijaya yang telah mengusir ibunya yang bernama Aryati Sekarwangi. Dalam perang tersebut, Raden Patah mendapatkan kemenangan yang gemilang, sedangkan Sang Prabu Wijaya berhasil meloloskan diri dengan pasukan yang tersisa ke sebelah timur Gunung Semeru, yaitu Pegunungan Tengger. Namun, keberadaan diketahui oleh Raden Patah dan akhirnya diadakan pengejaran lagi. Sebelum itu, Sang Prabu berhasil meloloskan diri ke wilayah timur dan sisa pasukan itu akhirnya sampai di daerah Jember atau Kecamatan Semboro itu dan membuat benteng pertahanan yang kuat dari batu bata merah. Keberadaan Sang Prabu diketahui lagi oleh Raden Patah dan dilakukan penyerangan terhadap Sang Prabu dan prajuritnya yang hanya tinggal sedikit saja, sehingga membuat Sang Prabu yang awalnya tetap pada pendiriannya untuk memeluk agama Buddha akhirnya menyerah kalah dan memeluk agama Islam. Dari sinilah awal sejarahnya situs Beteng ini. Pertama kali yang menemukan situs Beteng ini yaitu Mat Salam. Beliau kakek dari Pak Arif dan juga juru kunci situs ini pada saat itu. Pada tahun 1918, seorang pemuda bernama Mat Salam asal desa Pabojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, merantau ke Jember, tepatnya di desa Semboro Kulon. Di samping itu, ia mondok juga diserai menggarap sawah dan menggembala kerbau milik majikannya yang bernama Markona. Suatu hari, majikannya punya hajat untuk menikahkan anaknya karena kekurangan kayu bakar. Pesuruhnya tersebut disuruh mencari kayu bakar di hutan sebelah timur untuk mencari kayu bakar yang kering. Mat Salam agak masuk ke dalam hutan. Kemudian ia menemukan hamparan tanah lapang yang luasnya sekitar 5 hektar. Di situ terdapat gundukan tanah dan puing-puing bangunan dari batu bata yang tingginya sekitar 2,5 meter. Dengan tebal 80 cm, bangunan tersebut berbentuk sekat-sekat dan kamar-kamar. Di sekeliling bangunan ditumbuhi berbagai macam tanaman buah-buahan seperti pepaya, jeruk bali, dan tumbuhan lainnya yang buahnya sudah masak dan ranum, karena buah-buah tersebut sangat menarik hatinya, serta rasa lelah dan lapar yang amat sangat. Ia memetik dan makan dengan sepuas-puasnya. Setelah itu, ia mengambil lagi untuk dibawa pulang. Kemudian ia meneruskan mencari kayu bakar, dan setelah dirasa banyak, lalu bergegaslah pulang. Namun, setelah berjalan, ia belum juga sampai di rumah, seperti tidak pernah menemukan jalan pulang, dan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ia tetap berkeliling tanpa disadari di sekitar bekas bangunan mirip benteng tersebut. Karena merasa kelelahan yang luar biasa akibat berjalan, Mat Salam tersebut beristirahat dengan menaruh buah yang dibawanya. Dan tanpa disadari kemudian teringat
akan jalan yang ia lewati ketika masuk hutan pertama kali. Akhirnya ia pulang ke rumah tanpa membawa buah tersebut dan sampai dengan selamat tanpa tersesat lagi. Sementara keluarga di rumah sangat khawatir karena sudah beberapa hari Mat Salam belum pulang. Mereka sudah mencari dengan mengarahkan penduduk menuju hutan, tapi tidak menemukannya. Itulah kisah perjalanan masa lalu ketika menemukan bangunan berbentuk benteng yang kemudian dikenal dengan nama Situs Benteng di Desa Sidomekar Semboro. Berdasarkan kisah sejarah tersebut, di sekitar lokasi situs Beteng banyak ditemukan beberapa peralatan atau artefak benda-benda kuno dan peninggalannya. Di antaranya yaitu uang logam dengan ciri berlubang pada bagian tengah logam. Batu marjan. Nama batu ini seringkali dikatakan oleh penduduk Beteng. Batu ini sering digunakan ketika penghuni kerajaan untuk mandi. Batu guci. Pada zaman dahulu, batu guci sering digunakan untuk mengambil dan menyimpan air. Pada video tersebut, hanya tinggal puing-puingnya saja dan dimuseumkan. Pada bagian video ini, Pak Arif menjelaskan bahwa banyak sekali batu-batu ini yang dulunya digunakan untuk sebagai alat pembuatan atau meracik racikan obat-obatan. Batu-batu ini banyak sekali jenisnya. Ada yang dibuat penumbukan obat, penghalusan obat, takaran obat, serta penggilingan obat. Batu-batu tersebut seringkali dinamakan batu pipisan. Pada video tersebut, peninggalan situs Beteng yaitu terdapat sumur kuno. Pada zaman dahulu, tempat ini adalah tempat di mana para prajurit atau tentara Majapahit yang sedang melakukan pelatihan-pelatihan. Batu bata merah ini memiliki ukiran atau artefak ciri khas Majapahit. Batu-batu ini masih kokoh sampai sekarang. Itulah sebagian peninggalan situs Beteng Majapahit, dan sampai sekarang banyak yang berkunjung. Pada saat itu, situs Beteng menjadi objek wisata yang cukup ramai dikunjungi dan terkenal di Kabupaten Jember dan luar daerah. Pengunjung yang datang cukup membludak, apalagi pada hari-hari tertentu, seperti Jumat Kliwon, Jumat Legi, dan pada hari Minggu. Tamu yang datang tidak hanya dari Jember, melainkan di luar Jember. Itulah cerita singkat situs Beteng yang terletak di Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dari cerita maupun penyampaiannya. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum.